kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara akhirnya menyetujui permintaan Aska untuk datang ke pernikahan mantannya itu. Meski dengan pakaian sederhana, Kara terlihat sangat cantik dan lagi-lagi membuat Aska semakin menyesali kebodohannya. "Aku cuma punya waktu 2 jam, Kak. Setelah ini aku harus kerja," kata Kara sembari membawa sebuah tas kecil yang berisi pakaian. "Oh iya, aku titip ini." "Iya, taruh belakang aja," balas Aska sembari membukakan pintu bagian belakang mobil. Aska menarik nafas berat sebelum mengemudikan mobilnya. "Mel, apa kamu tidak merindukanku?" Kara hanya melirik sekilas, lalu membuang muka. Dia enggan menjawab, meski sebenarnya dia juga merindukan suaminya. "Maaf, sepertinya cuma aku yang merasakannya," kata Aska merasa canggung. Kara menjadi wanita yang irit bicara, dan Aska sangat merindukan istrinya yang cerewet. Sepanjang perjalanan menuju tempat pernikahan, Aska hanya bisa mencuri-curi pandang. Semakin dilirik, semakin cantik. Membuat Aska sadar dia bisa saja kehilangan kecantikan itu. Bahkan sekarang jaraknya dengan Kara sudah semakin jauh. Setelah melewati perjalanan sunyi yang hanya diisi dengan kebisuan, mereka akhirnya sampai di gedung pernikahan Olivia. Kara dan Aska turun dan bertemu dengan Sally. Kara langsung menyapa dan memeluk Sally dengan ramah. Sangat berbeda saat dia bersama Aska tadi. "Akhirnya datang juga, Ra." "Iya, Sel, kamu kangen ya?" "Kangen banget lah. Kelas sepi gak ada kamu. Bahkan dosen pun ganti karena kamu gak ada." Sally melirik Aska yang seolah sedang tidak mendengarkan obrolan mereka. "Ganti? Kenapa?" "Iya, tanya aja suami kamu alasannya apa." Kara menoleh ke belakang dan menatap suaminya. "Karena gak ada kamu." "Masuk yuk, katanya kamu gak ada waktu banyak, Mel." Aska hanya ingin datang sebentar dan mengulur waktu lebih lama berdua dengan Kara. Namun sepertinya rencananya akan gagal karena Sally. Mereka akhirnya masuk dan menemui Olivia yang berdandan cantik ala pengantin. Belum sempat bersalaman dengan Olivia dan suaminya, ibu Olivia yang duduk tak jauh dari kursi pengantin tiba-tiba memeluk Aska dan meminta maaf. Saat Aska memeluk wanita itu, tangan Aska meraih tangan Kara. "Maafkan Tante ya, Nak Aska, karena Tante sudah berbohong selama ini," kata wanita itu sembari melepas pelukannya. "Tidak apa, Tante. Oh iya, ini istri saya," kata Aska sambil merangkul Kara. Kara sebenarnya ingin menolak, tapi karena ini di tempat umum, dia pun hanya bisa pasrah. "Cantik sekali istri kamu. Tante doakan semoga pernikahan kalian langgeng." Wanita yang dulu cukup dekat dengan Aska itu mendoakan Aska dan Kara dengan tulus. "Amin," Aska menyahut dengan sangat keras sampai Olive pun menoleh padanya. "Aku juga berharap bisa langgeng sama kamu, Mel." Tatapan mata Aska pada Kara terlihat sangat tulus dan itu hanya dibalas oleh senyuman sekilas saja oleh Kara. Setelah itu mereka menyalami Olivia untuk memberikan ucapan selamat. Kara pikir mereka akan menikmati hidangan seperti pesta pada umumnya, tapi ternyata salah. Aska membawanya pergi dari tempat itu. Dia hanya ingin memanfaatkan waktu 2 jam yang Kara berikan dengan baik di tempat lain.
Karamel sedikit bingung saat menyadari bahwa jalan yang mereka lewati bukanlah jalan menuju tempat Aska menjemputnya tadi. Dia pikir setelah menghadiri pesta pernikahan itu, Aska akan mengantarnya pulang dan bisa bersiap untuk kerja. "Kita mau kemana?" tanya Kara bingung. Dia juga takut jika Aska berbuat nekat dan membawanya pergi, padahal mereka masih belum menyelesaikan masalah mereka. Aska melihat raut bingung di wajah istrinya. Dia tersenyum dan menjawab santai. "Sebelum 2 jam, aku janji akan antar kamu ke tempat kerja, Mel. Walau sebenarnya aku tidak rela jika kamu bekerja keras mencari uang sendiri. Padahal aku kerja juga buat kamu." Kara memalingkan wajah. Semenjak kejadian itu, dia memang tidak memakai uang dari Aska lagi. Gadis itu bertekad untuk mendapatkan uangnya sendiri, berapapun hasilnya. "Sebentar saja, Mel. Aku cuma kangen makan bareng kamu," kata Aska lagi saat Kara hanya diam tak merespon lagi. "Jawab dong, Mel." "Iya, sebentar aja, Kak." Aska tersenyum puas saat Kara menuruti keinginannya yang sederhana itu. Tak lama mereka pun sampai di restoran dan disinilah mereka saat ini duduk berhadapan dan saling terdiam sembari menunggu makanan datang. "Kamu tidak kuliah lagi, Mel?" tanya Aska setelah mereka terdiam cukup lama. Kara menundukkan kepala sebelum akhirnya menjawab, "Aku mau fokus kerja dulu aja, Kak." "Apa karena kamu tidak mau menerima uang dariku lagi, Mel?" Kara terdiam. Aska memang benar. Dia sengaja melakukan itu karena tidak mau menggunakan uang Aska lagi. "Mel, aku tahu aku salah dan sekarang aku sedang berusaha memperbaiki kesalahanku. Tapi kamu masih tanggung jawabku. Aku yakin ayah tidak memilihku dengan satu pertimbangan saja. Pasti banyak alasan kenapa aku yang ayah pilih dari banyak orang di dunia ini, Mel. Aku cuma melindungi hatiku sendiri, Kak. Ayah tidak tahu soal perasaanmu dan perasaanku. Makanya ayah milih kamu." "Ayah sangat tahu, Mel. Bahkan soal Olivia, dia juga tahu. Papa sudah menceritakan semua." Aska kini tertunduk dan mereka kembali terdiam. Sampai makanan datang pun mereka larut dalam pikirannya sendiri. "Mama apa kabar, Kak?" tanya Kara yang tiba-tiba membuka percakapan setelah hening cukup lama. "Mama baik kok, dia juga berkali-kali maksa buat ketemu kamu. Aku jarang pulang ke rumah, Mel. Sesekali aja kalau mama nyuruh aku datang. Rasanya tinggal di apartemen bersama barang-barang yang kamu tinggalkan itu lebih mengobati kesepian aku," jawab Aska panjang lebar. Aku boleh antar kamu sampai tempat kerja kamu nggak, Mel? Setidaknya kalau aku kangen kamu, aku bisa lihat kamu dari jauh. Itu aja." "Ya terserah Kak Aska aja." Aska menghela nafas berat. Gadis di hadapannya benar-benar susah ditaklukkan. Namun dia tidak ingin menyerah secepat itu. Dia masih ingin berjuang dan mendapatkan lagi istrinya. "Oke, kalau gitu aku akan antar kamu sekarang." Aska berdiri dan mengulurkan tangan, tapi bukannya menerima, Kara malah mengabaikannya. Aska tersenyum sambil menatap tangannya sendiri. Lalu dia berjalan mengekor di belakang Kara sampai di mobil dan membukakan pintu seperti biasa. Mereka kembali berkendara di tengah padatnya jalanan ibu kota. Kara menyebutkan nama jalan tempatnya bekerja dan Aska dengan senang hati mengantarkannya. Sampai di tempat kerja Kara, Aska dibuat tercengang karena ternyata Kara bekerja di sebuah toko yang menjual bermacam-macam ponsel. Tempatnya cukup besar dan cukup terkenal.
Makasih, Kak. Kara mengambil tasnya dan berpamitan untuk perpisahan mereka. Mel, aku boleh minta satu hal aja nggak? Sekali dan sebentar aja, kata Aska sembari meraih tangan Kara. Dengan bingung, Kara bertanya, apa? Aku pengen peluk kamu 1 menit saja, boleh? Kara berpikir cukup lama, lalu mengangguk lemah. Hanya pelukan saja bukan? Melihat reaksi Kara, Aska dengan bahagia memeluk Kara yang sangat dia rindukan. Makasih Mel, aku akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi. Aku mohon jangan buka hati untuk laki-laki lain, kata Aska sambil memeluk tubuh Kara. Makan yang teratur ya Mel, kamu makin kurus sekarang. Aku akan sering kesini kalau kangen kamu. Kara bisa merasakan hangatnya tubuh Aska. Dia juga sangat merindukan laki-laki itu. Hingga tanpa sadar, air matanya pun meleleh keluar. Dengan cepat, Kara menghapusnya agar tidak ketahuan oleh Aska. Lalu, dia melepaskan pelukan mereka. Aku pergi, Kak. Kara meraih tangan Aska dan menciumnya. Aska ingin membalas dengan kecupan di kening seperti dulu. Tapi tanpa Kara sadari, wanita itu justru menghindar yang membuat hati Aska berdesir semakin sakit. Kara berlalu meninggalkan Aska dan masuk ke tempat kerjanya. Dengan hati yang masih terasa sakit, Aska akhirnya masuk ke mobil dan berpikir. Lalu dia menelpon seseorang untuk mencari tahu siapa manajer tempat Kara bekerja dan mencari tahu apa saja pekerjaan Kara. Lalu dia melajukan mobilnya ke kantor. Aska sudah sampai di kantor dan sedang menunggu informasi dari orang suruhannya, hingga akhirnya dia mendapatkan pesan dari orang itu dan kemudian tersenyum sampai membuat sekretarisnya bingung sendiri. Daftar karyawan terbaik tahun ini sudah ada kan? Tanya Aska. Sudah Pak, kemarin sudah saya ingatkan Pak Aska. Oh iya, sepertinya saya lupa. Kamu suruh orang datang ke toko itu, lalu suruh mereka cari karamel dan belikan beberapa jenis ponsel untuk karyawan terbaik kita. Tapi jangan sampai karamel atau toko itu tahu perusahaan kita yang beli. Kamu mengerti? Sebanyak 25 ponsel, Pak. Iya, kamu juga ambil kalau kamu mau dan bagikan sama yang ada di daftar. Tapi jangan sampai ketahuan dari kita yang beli. Bukankah karamel itu nama istrinya Pak Aska? Apa Pak Aska sedang memborong dagangan istrinya? Tapi kenapa istri bos harus bekerja menjadi SPG ya? Kenapa diam saja? Cepat kerjakan dan jangan banyak bertanya, apalagi bergosip. Baik Pak,